Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang berduka, selamat siang. Kita semua pernah punya pengalaman kehilangan, entah kehilangan barang, kehilangan materi, mungkin juga kehilangan kepercayaan, mungkin juga karena suatu dan lain hal, misalnya karena PHK, kehilangan pekerjaan, atau kita kehilangan orang yang kita cintai, suami, istri, pasangan hidup kita, orang tua, anak, atau mereka yang menjadi sahabat, kerabat terdekat, meninggal. Kita semua punya pengalaman kehilangan. Kalau kehilangan barang, ya bisa diusahakan lagi. Orang mungkin lapor polisi untuk bagaimana itu bisa ditemukan. Meskipun untuk itu juga tidak mudah. Kalau kehilangan kepercayaan, ya sulit lagi untuk mengembalikan. Bisa jadi lebih sulit mengembalikan kepercayaan yang hilang daripada mengembalikan barang yang hilang. Kalau kita kehilangan orang yang kita cintai karena meninggal dunia, bisa jadi kita tidak bisa mengembalikannya lagi seperti semula ketika kita masih hidup. Maka pengalaman kehilangan pada umumnya itu menyedihkan. Ada pengalaman kehilangan yang membuat sukacita juga ada. Misalnya punya penyakit, penyakitnya hilang, nah senang. Punya utang, utangnya hilang, nah itu kehilangan yang menyenangkan, itu senang. Tuhan mengatakan kepada kita untuk tidak usah cemas. Kalian jangan cemas. Percayalah kepada Allah juga kepadaku. Ada banyak tempat di rumah Bapakku. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat itu, aku datang untuk menjemput kamu agar tinggal bersama dengan aku. Jadi kematian adalah saat orang pulang. Pulang kemana? Pulang ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Orang pulang itu umumnya sukacita. Orang pulang itu umumnya senang. Bahkan saat pulang itu saat yang ditunggu-tunggu. Orang pada umumnya ingin segera pulang ketika dirasa sudah terlalu lama di suatu tempat, atau di suatu tempat itu mungkin orang menjadi bosan, sehingga orang ingin kapan pulang. Ayo kita pulang. Ini selesainya kapan? Kadang-kadang juga bisa terjadi di antara Bapak Ibu saudara-saudari berharap moga-moga khotbahnya Romadi gak lama-lama. Karena kita ingin segera pulang dan segera selesai nanti. Ya tidak apa-apa, karena orang pulang itu memang menyenangkan. Saat pulang itu saat yang ditunggu-tunggu. Kalau kita pulang ke rumah kita di dunia ini, kita senang. Ditunggu-tunggu, kita sukacita. Apalagi kalau kita pulang ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Maka meninggalnya Bapak Yakubus Suparman dalam arti tertentu keluarga bisa juga kehilangan. Tapi di mana juga bahwa Bapak Yakubus Suparman sudah pulang. Bukan pulang ke rumahnya yang dibangun di dunia ini, tapi pulang ke tempat yang Tuhan sudah sediakan.
Maka ada dua sisi sebetulnya saat kita ditinggal pulang, dalam arti tertentu juga kehilangan orang yang kita cintai karena meninggal dunia. Satu sisi ya sedih, ya nggak apa-apa sedih. Sedih karena kita tahu apa artinya kita memandang untuk kali terakhir dan kemudian kita tidak bisa memandangnya lagi. Kita tahu apa artinya ya menyentuh untuk kali terakhir dan kemudian kita tidak bisa menyentuhnya lagi seperti ketika ia masih hidup. Sedih karena kita tahu apa artinya orang yang kepadanya hidup saya pernah bergantung dan sekarang tidak ada bersama dengan saya. Tentu itu peristiwa menyedihkan. Ya nggak apa-apa, sedih. Nggak apa-apa, menangis. Tapi saya selalu menyampaikan, jangan lupa bergembira. Ya. Jangan lupa bersyukur. Ya, benar. Kenapa? Karena Bapak Suparman sudah pulang ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Dimana kalau Pak Parman itu kemarin pagi mungkin jam 2 atau jam 3, nanti suatu saat boleh giliran kita. Kalau Bapak Yakubus Suparman dalam usia 76 tahun, nanti boleh juga giliran kita. Entah dalam usia berapa, entah karena apa, entah dengan cara apa, kita juga harus pulang ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Maka kita bergembira karena dia boleh dipinjami bagi istri, bagi pasangannya, ya seorang suami yang baik, bagi anak-anaknya seorang bapak yang baik, bagi sanak saudara kerabat, ya seorang saudara, sahabat, kenalan yang baik, dan yang empunya kehidupan berkenan untuk memanggilnya pulang. Maka dunia tempat kita tinggal ini memang sifatnya sementara, fana. Seringkali disebut kita ini anggota gereja yang sedang berziarah. Sifatnya sementara, fana. Kalau Pak Suparman 76 tahun berziarah, nanti boleh juga giliran kita, entah sampai dengan usia berapa. Tujuan akhir kita memang bukan di dunia ini, tapi di mana? Bersatu dengan Tuhan dalam kemuliaan abadi di surga. Itu tujuan pengembaraan kita yang sementara dan fana. Maka dengan adanya kematian, hidup sebetulnya tidak ditiadakan. Vita mutatur non tolitur. Dengan adanya kematian, hidup diubah menjadi manusia baru yang mulia dalam kemuliaan abadi di surga. Bapak Yakubus Suparman sebelum berpulangnya juga sudah punya bekal sebagai tameng perisai. Karena apa? Sudah diberi perminyakan, sakramen perminyakan, sakramen minyak suci. Artinya apa? Dia sudah siap siaga apapun yang akan terjadi. Apapun yang akan terjadi, apapun yang menjadi kehendak atau rencana Tuhan, beliau sudah siap siaga. Maka pada sore menjelang malam kira-kira jam 18, saya memberikan sakramen perminyakan untuk Bapak Yakubus Suparman, sehingga dia sudah berjaga-jaga, siap sedia apapun yang terjadi. Dan ternyata rencana Tuhan memanggilnya pulang keesokan paginya, dan kita yang boleh dipinjami seorang pasangan yang baik, seorang ayah yang baik, kita hanya bisa bersyukur boleh dipinjam. Karena memang kenyataannya bahkan hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Suatu saat harus kita kembalikan. Suatu saat yang mempunyai kehidupan ya akan mengambilnya kembali, dan kita hanya bisa bersyukur. Ya, terima kasih. Maka kepada keluarga Bapak Yakubus Suparman, saya ingin mengatakan, tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa bersedih, tapi jangan lupa bergembira. Karena
beres di misa requiem untuk mengantar ke tempat peristirahatannya di Galilea pada saatnya nanti. Dan kita percaya bahwa hidup dengan adanya kematian bukan ditiadakan, hidup hanya diubah. Dan Bapak Suparman punya jalan, dan jalan yang dia tempuh pasti benar untuk menuju pada kehidupan, karena Yesus yang ia imani menyampaikan kepadanya juga kepada kita, akulah jalan, kebenaran dan hidup, hanya melalui aku orang dapat sampai kepada Bapa. Selamat jalan Bapak Yakub Suparman. Kita yang masih berziarah di dunia ini, mari kita menghidupi hidup kita